Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIH, bertemu lagi pada segmen JIH Podcast Healthy Corner. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Via. Di sini pada kesempatan kali ini akan menemani sahabat JIH semua untuk membahas masalah kesehatan pastinya. Nah, di tema kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah diabetes mellitus. Di sini memang spesifiknya kita akan membahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Nah, nanti kita akan membahas tuntas tentang langkah pengobatannya seperti apa gitu ya pastinya. Di sini nanti kita akan dengan narasumber gitu ya yang udah expert di bidangnya. Nanti biar sobat Jia semua bisa tahu gitu ya gimana cara penanganan dari penyakit diabetes mellitus ini. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi di depan saya sudah ada Dokter Bowo gitu ya. Di sini beliau adalah dokter penyakit dalam, konsultan endokrin di Rumah Sakit JIH. Nah, di sini nanti kita akan bincang-bincang gitu ya, akan membahas tuntas masalah diabetes mellitus ini, seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan sapa dulu Dokter Bowo ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Oke, Via. Sehat? siap. Alhamdulillah dokter sehat. Alhamdulillah Oke, sehat. sehat ya, alhamdulillah. Nah, di sini mesti sobat-sobat JIH yang udah sering ke rumah sakit JIH pasti udah nggak asing lagi nih dengan Dokter Bowo gitu ya, karena memang Dokter Bowo praktek di JIH gitu ya. Tadi beliau memang adalah seorang dokter penyakit dalam, konsultan endokrin tadi ya. Jadi memang kebanyakan nanti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diabetes gitu ya, nanti bersama dengan Dokter Bowo. Nah, di sini nanti kita akan bahas tuntas ya, Dok, ya, tentang diabetes ya, Dok. Pokoknya nanti sahabat JIH, setelah melihat podcast ini nanti bisa tahu gitu ya, apa sih diabetes itu, apa sih, gimana sih cara penanganannya, seperti itu. Jadi harapannya nanti mendapatkan informasi yang tepat, seperti itu ya, Dok, ya. Oke deh. Nah, Dok, kita tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung, buka aja ya, Dok, ya, Ya, podcast kita. Sebelumnya ini karena memang kita bahasannya tentang diabetes gitu ya, Dok, ya. Nah, mungkin sahabat-sahabat JIH, masih ada yang belum tahu nih, Dok, diabetes mellitus itu apa sih, Dok? Gitu, Dok, ya. monggo. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Dokter Via. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, terutama orang awam ya. Diabetes adalah suatu penyakit yang diakibatkan tingginya kadar gula darah. Tingginya kadar gula darah ini disebabkan daripada tubuh kekurangan insulin. Insulin itu diproduksi oleh tubuh, tetapi ada dua macam. Kekurangan insulin secara absolut atau secara eee, tidak absolut ya. Jadi hanya, sebutnya ada tapi tidak. Jadi secara absolut itu pasien yang tidak dibuat insulinnya. Jadi produksi insulinnya sangat kecil sekali. Biasanya ini pada pasien-pasien yang, anak-anak ya, karena terjadi kerusakan sel beta pankreas di mana sel beta menghasilkan insulin. Sedangkan yang kedua adalah kekurangan insulin secara relatif ya. Relatif itu maksudnya insulinnya ada, cuman dia tidak mempan. Ini yang disebut dengan diabetes tipe 2. Ya, tipe 2 jadi diabetes itu akibat gula darah yang tinggi. Nah, akibat gula darah yang tinggi ini bisa merusak ke segala macam organ yang ada di dalam tubuh. Yaitu ada 2 organ yang dirusak ya. Yang pertama kali adalah makrovaskuler, itu organ-organ yang diberi pembuluh darah yang besar ya, seperti jantung, otak ya, kaki ya, sehingga ada stroke, ada serangan jantung, ada sampai amputasi kaki. Kemudian pembuluh darah kecil, dia menyerang ke mata yang disebut retinopati, menyerang ke ginjal, nefropati, juga menyerang ke saraf, saraf tepi terutama, disebut neuropati. Dan ini akibat daripada gula darah tinggi yang diakibatkan kekurangan insulin secara absolut maupun relatif. Jadi sebetulnya kalau yang relatif itu diabetes tipe 2, insulinnya ada, tapi nggak mempan. Contohnya karena kegemukan dan lain-lain. Oke, Mungkin itu. pembukaannya udah Ya, ya, baik. Terima kasih, baik. Artinya di sini mungkin, diabetes mellitus itu secara singkat itu adalah, penyakit karena kekurangan insulin gitu ya, ya, Dok, ya? Dan itu nanti bersifatnya absolut maupun relatif seperti ya, itu ya. Nanti itu nanti ada, pembedaannya lagi gitu ya, ya, Dok, karena memang ternyata insulin ini maaf,
diabetes ini sendiri ada tipe-tipenya, Ya, seperti itu ya, Dok. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih, sahabat JIH semua, tenang aja gitu ya. Kita akan ngobrol, pokoknya kita akan kupas tuntas, masalah diabetes ini. Nah, selain itu, Dok, tadi kan kita udah tahu nih, Dok, gitu ya, masalah, apa itu diabetes tadi gitu ya. Nah, di sini, mungkin, faktor penyebabnya, Dok, apa sih, Dok, dari, si diabetes mellitus ini, Dok? Seperti itu. ya. Ya, penyebab diabetes tadi sudah disebutkan adalah kekurangan insulin secara absolut dan relatif, ya. Relatif itu biasanya disebabkan oleh gaya hidup Oh, terutama, mhm, ya. Jadi biasanya diawali dengan gemuk. oke. Jadi pasien-pasien diabetes yang kekurangan insulin secara relatif yang disebut diabetes tipe 2 itu kekurangan insulinnya akibat kegemukan. Kenapa gemuk? Karena Allah itu menciptakan pankreas untuk me memelihara tubuh dengan tinggi badan dan berat badan yang normal. Mmm, Begitu dia lebih berat badannya, maka produksi insulin yang dibutuhkan tuh harus lebih besar. Kalau lebih besar berarti produksinya lebih banyak. Kalau produksi lebih banyak, suatu alat atau mesin mengeluarkan produksi yang lebih banyak, dia akan lebih cepat capek. oke, Nah, begitu capek, dia produksinya mulai turun. Begitu turun, terjadilah diabetes. oke, Oleh karena itu, sekarang yang sedang difokuskan oleh pemerintah adalah obesitas. oke. Jadi obesitas kalau dulu mungkin pomeonya atau sebutannya orangnya kaya, Mhm. sehat, ya toh gemuk Iya, merupakan kalau bayi gemuk, betul kalau bayi gemuk kita iya. senang kan. Tapi kalau orang tua gemuk, dewasa gemuk, itu sebetulnya penyakit, ya. Tanda makmur katanya, Dok, dulu Ya, ya, Dok? makmur, tanda makmur adalah gemuk, tapi sekarang tidak. Tidak, oke. Gemuk adalah penyakit, ya. Sehingga ini yang perlu kita buat bagaimana dia supaya lebih, berat badannya ke arah normal. Normalnya berapa sih? Tinggi badan kurangi 100, ya. Jadi ini kira-kira itulah paling berat adalah orang normal adalah tinggi badan kurangi 100 beratnya. Oke, Ya, jadi kalau misalnya 160 ya 60 paling 60. berat. Nah, kalau bagus lagi kurangi 10%, itu Oke, ideal ya. oke. Tapi normal dulu sehingga produksi insulin oleh pankreas itu akan normal dan dia, tidak menjadi diabetes. Kemudian makanan yang berlebih ya itu bisa mengakibatkan diabetes, terutama yang berlebih adalah karbohidrat. Oke. Karbohidrat ya seperti nasi, singkong, ubi, tepung-tepungan, roti, mie, dan lain-lain ya. Kentang juga. Kentang memang kita tahu obat kalau orang diabetes makannya kentang Iya, toh. betul, Dok, Cuman heeh. ya kentang tetap diukur karena dia karbohidrat ya. Oke, oke. Bukan kentang sekenyangnya, enggak Mhm, ya. mhm. Itu jadi Sekarang soalnya pengganti katanya ya, Dok, ya, ya? tapi Oke. tetap ada batasannya yang boleh berapa gram, Mhm, berapa mhm. kalori untuk karbohidratnya. Ya, jadi Oke, ini oke. penyebab kelebihan dari karbohidrat. Juga kemudian ada penyebab salah satu lagi yang hati-hati yang berisiko itu adalah hipertensi. Oh, oke. Jadi karena hipertensi dengan diabetes itu seperti saudara kandung, Mmm, ya, saudara kembar apa saudara kandung. mhm, Jadi kalau mhm. hipertensi muncul akan timbul diabetes. Oh, Diabetes muncul akan timbul hipertensi. hipertensi, Ya, oke. jadi dua ini karena penyebabnya adalah resistensi insulin. Ya, resistensi insulin adalah insulin yang ada dalam tubuh tuh tidak bekerja secara normal. Ya, tadi karena macam-macam penyebabnya. Faktor, iya. Ya, Mhm. terus tadi ada faktor yang ketiga adalah faktor keturunan. Keturunan, oke, Ya, iya, jadi kalau iya. orang tua itu ada diabetes, kemungkinan anaknya juga menderita diabetes, ya. Mhm, mhm. Kalau orang tua jadi, yang saudara kembar, itu juga bisa diabetes, tapi justru saudara kandung yang tidak kembar lebih besar kemungkinan diabetesnya dibanding saudara kembar, Oh, itu lebih tinggi, ya. oke, Dok, mhm. Tapi kalau ini saudara kembar juga udah jelas ya karena gennya sudah dari orang tua sama. Nah, tapi kalau gaya hidupnya sama, otomatis dia lebih mudah. Kemudian orang tua ya, itu yang diabetes kita lihat ke atasnya, mungkin dia Mmm, juga punya keturunan. iya, iya. Jadi kalau sudah punya keturunan diabetes, ya orang tua ada yang ada diabetes, keluarga atau paman atau nenek, kita harus hati-hati ya. Makannya segala macam, karena ini salah satu penyebabnya. Jadi penyebabnya satu adalah keturunan, Mhm. kedua gaya hidup, Gaya ketiga hidup, iya. kegemukan, Iya. ya. Dan ketiga yang sangat sulit dihindari adalah usia. Oh, oke, baik. Jadi
walaupun tidak punya faktor tadi Mhm. ya, keturunan nggak ada, apa nggak ada, usia di atas 45 Oh, itu bisa menjadi diabetes. Karena oke. apa? Kelelahan dari pankreas bekerja, ya. Jadi itu. Terus, terakhir adalah dislipidemi. Oh, Jadi oke. hati-hati kalau pasien yang dislipidemi, Iya, dislipidemi itu kolesterolnya kolesterol. Mhm. apa namanya, nggak normal ya. Mhm mhm. Jadi kalau kita cek tuh ada 4 komponen, trigliserid, Iya, ya kolesterol total, total, mhm. terus kemudian apa, HDL, HDL, mhm, LDL ya. LDL, iya. Nah, kalau kolesterol total, trigliserid, sama, LDL tinggi, itu Mhm. bisa menyebabkan diabetes. Tapi Oke, kalau HDL rendah juga HDL rendah. diabetes itu disebut dislipidemi. Iya, Jadi bukan semua naik, tapi ada yang turun adalah HDL. HDL, iya. HDL adalah lemak yang melindungi jantung. Iya. Jadi ini, salah satu penyebab-penyebab diabetes atau risiko diabetes itu dari sini. Jadi kita kalau sudah punya salah satu, jangan lupa cek gula darah, Oke, ya. siap siap. Baik. Wah, menarik sekali nih sahabat JIH ya. Jadi, untuk penyebab faktor-faktornya tadi gitu ya udah dibahas sama Dokter Bowo gitu. Jadi ada beberapa ternyata penyebabnya, ada genetik gitu ya Dok ya, ada gaya hidup, faktor kegemukan gitu ya. Jadi memang akhirnya itu juga menjadi problem sekarang ya Dok ya, Ya, kegemukan itu. Nah di sini nanti juga, ada juga faktor usia juga ternyata, seperti itu ada faktor-faktor makanan. Nah itu ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap, terjadinya si penyakit diabetes ini. Dok, mungkin ini agak di luar ini ya, konteks ya, saya cuman mau membahas tentang yang keturunan tuh Dok. Jadi beberapa pasien itu bertanya ke saya gitu ya Dok ya. Jadi, mitos atau fakta Dok, jadi katanya bilang gini, kalau misalnya ada keturunan, diabetes gitu ya, nah itu biasanya dia lebih ke anaknya yang perempuan nih, jadi mereka tuh ininya ke jenis kelamin Dok, kira-kira ya, gimana Dok? Itu eee, mitos atau fakta Dok kira-kira? ya, jadi begini, sebetulnya kita punya suatu hari yang kita peringati, Mhm, itu adalah hari tanggal 21 April hari apa? 21 April, hah, apa itu ya Dok? Ada yang ingat? Hari 21 April, Ibu kita oh Kartini. iya iya betul, ya Ya, ampun, ya betul. hari Ibu kita Kartini ya. Iya iya, bener Ibu-ibu bener. lupa ini. Iya, saya lupa. Apa yang diperjuangkan Ibu Kartini Mhm, adalah emansipasi wanita. oke, heeh, Jadi hak wanita dan pria sama. oke, Demikian juga dalam diabetes, nggak heeh, ada. Jadi oke. walaupun bapaknya diabetes, ya anak yang perempuan dan laki-laki tetap Tetep, sama iya iya, itunya, heeh heeh. ya. Kesempatan untuk ininya ya, Ibunya Dok, ya? ya kesempatan untuk menjadi diabetes Iya dua-duanya iya, sama. betul betul. Laki-laki perempuan yang penting di atas keturunan itu ada yang menderita diabetes, Oke, hati-hati di bawahnya. oke Ya oke. maksudnya apa? Jadi gaya hidup nanti kalau sudah Iya, punya punya apa istilahnya genetik, mhm. nah kita atur betul makannya, olahraganya dan lain-lain supaya dia bisa, tanpa menyandang diabetes. Oke, siap. Baik, terima kasih ya, Dokter Bowo. Ini Ingat sebenarnya hari Kartini dari ya, Kartini. jawabannya itu. Baik, ini informasi juga buat saya karena banyak banget Dok yang bertanya seperti itu. Nanti mereka mesti kayak, "Dok, ini bener nggak sih?" Gitu. Saya juga selalu menjawabnya, "Enggak, sama aja," gitu. Cuman kan karena sudah ada ahlinya jadi ya udah kita langsung tanya nih. Jadi udah terjawab gitu ya. Mungkin beberapa sahabat-sahabat JIH yang penasaran gitu udah terjawab sudah. Oke deh. Nah, kemudian Dok, kita lanjut lagi ya Dok ya. Kita tadi udah tahu nih diabetes itu apa, kemudian habis itu kita udah tahu juga penyebabnya, faktor-faktornya itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya Dok gitu ya. Tadi kan di awal juga Dokter Bowo udah sempet singgung gitu masalah, diabetes ini ada tipe-tipenya gitu ya Dok ya. Nah, ini nanti coba, mungkin kita bahas lebih lanjut lagi Dok, lebih dalam lagi sebenarnya diabetes ini ada berapa tipe sih Dok gitu, dan nanti dari masing-masing tipe itu perbedaannya apa sih Dok? Gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini yang paling sering ditanyakan juga sama sobat-sobat, JH. Jadi diabetes itu ada 4 tipe. Oke. Tipe ini penting karena untuk dalam terapinya apa dia, ya. Jadi ada diabetes tipe 1. Mhm. Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang kekurangan insulin secara absolut. Oke. Ini yang tadi saya udah bilang dia, diabetesnya, dia butuh insulin. Maksudnya diabetes nama lainnya dia diabetes yang tergantung insulin. Maksudnya kalau dia tidak mendapat insulin, maka dia akan jatuh koma ketoasidosis. Mmm. Jadi dia, akan apa, nggak sadar, napasnya cepat, sehingga dia harus diberikan insulin. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Oke. Jadi ini yang, suatu hal yang bahaya atau paling gawat dalam hal penderita diabetes ya, tentang penyakitnya.
yang kedua adalah diabetes tipe 2, tadi tipe 1 Iya, yang tergantung insulin, dia harus baik. harus diobati insulin, ya. Alhamdulillah sekarang umurnya panjang-panjang diabetes Mmm, karena apa? BPJS asuransi sudah menyediakan insulin. oke Ya, siap. jadi insulin sudah siap di pasaran ada, produksinya juga udah banyak, bahkan yang dalam negeri sekarang sudah mulai membuat insulin. Itu yang kedua adalah diabetes tipe 2. Tipe 2. Tipe 2 ini yang disebabkan oleh resistensi insulin yang dimulai dengan gemuk ya, faktor keturunan juga tinggi ya, sangat besar sekali pengaruhnya, gaya hidupnya juga tinggi ya. Dia tidak tergantung insulin. Oke, Maksudnya dia kalau tidak mendapat insulin, nggak dia tidak apa-apa. jatuh koma Mhm mhm. ya. Tapi kalau dia gaya hidupnya nggak benar, gulanya makin makin tinggi dan tubuhnya yang tadinya gemuk jadi kurus, maka dia akan tergantung insulin juga. Oh, Sama, jadi memang kalau bisa orang diabetes, begitu dia tahu diabetes yang terutama tipe 2 langsung kita obati, kita beritahu gaya hidupnya sehingga dia bisa umurnya lebih panjang lagi oke. dan hidup sehat Iya, dan tidak tergantung insulin. baik. Karena kalau pabriknya sudah habis, ya akhirnya dia akan tergantung insulin juga walaupun tipe 2. Terus kemudian diabetes tipe lain. Oke. Tipe lain adalah diabetes yang diakibatkan oleh tadi bukan kedua hal tadi, misalnya akibat tumor Oh, pada pankreas sehingga, jumlah insulin yang dikeluarkan lebih sedikit mhm. ya. Terus kemudian akibat infeksi pada pankreas misalnya, ya dia akan mengeluarkan insulin juga lebih kecil lagi. Kemudian ada operasi, misalnya kena Oke. operasi, ada Mhm. kecelakaan sehingga harus dibuang, dia bisa. Terus yang keempat paling banyak adalah akibat obat, Oh oh, ke ya, obat-obatan. Iya iya iya. obat-obatan yang yang apa namanya, yang dikonsumsi tanpa sepengetahuan dokter. Kalau Mmm, dengan sepengetahuan dokter ya sebetulnya banyak juga ya. Kayak mhm. kemarin waktu musim Covid, banyak pasien-pasien mendapat obat, kortikosteroid Oh iya betul, ya. iya iya. Kortikosteroid itu dia melawan insulin sehingga pankreasnya kalah, maka dia akan menjadi diabetes. Oke, Ya, heeh. ini diabetes tipe lain. Jadi akibat obat-obatan juga mungkin ada yang pasien dengan lupus Mmm, ya, mhm mhm. ada pasien sehingga dia membutuhkan kortikosteroid, ini salah Jangka satunya panjang ya, Kak? kortikosteroid Mhm. jangka panjang Iya iya. dan tadinya dia di bawah apa, pemberian oleh dokter, Mhm. lama-lama dia beli sendiri, Iya ya. iya, heeh, Ini iya yang iya. bahaya ya. Mhm mhm. Akhirnya diabetes jadi, terus hipertensi juga timbul. Oke, Ya, ini baik yang baik. diabetes tipe lain. Tipe lain, mhm. Akibat bukan tadi ya, bukan resistensi, bukan Iya, kerusakan pankreas. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah diabetes gestasional. gestasional, oke. Diabetes gestasional adalah diabetes yang terdiagnosa pada saat ibu itu hamil. Iya, mhm Pada waktu belum hamil dia masih normal, mhm. belum diabetes, gulanya masih normal. Tapi begitu hamil, trimester 2, trimester 3 dia menjadi ketahuan dia diabetes. Oke. Ya, di mana dilihat perkembangan bayinya cepat besar Iya. ya. Kalau cepat besar itu bukan dia normal ya, Mhm mhm. dia cepat besar tapi pertumbuhan organ tubuhnya nggak normal, belum Oke. sempurna Mhm. ya, sehingga dia harus cepat dilahirkan atau melahirkan dengan operasi ya. Ini diakibatkan karena pada saat bayi itu ada di dalam rahim, maka si ibu akan mengeluarkan growth hormone lebih banyak. Mmm. Nah, growth hormone ini melawan insulin, Oh, oke. sehingga insulinnya kalah, pankreas kalah, maka dia akan menjadi, apa, gulanya akan naik. Nah, ketahuanlah dia diabetes biasanya pada Mhm. trimester 2 atau 3 Oke, ya. Nah, baik. untuk pasien-pasien yang seperti ini, paling enggak terapinya utamanya dengan diberikan insulin. Insulin. Oh, Ya, oke, jadi baik, diabetes tipe siap. lain. Jadi ini hebatnya pada diabetes gestasional, kalau dia dirawat dengan baik pada Mhm saat hamil, diberikan insulin, gula darah juga bagus, terus mhm kemudian bayinya juga lahirnya berat badannya nggak terlalu mhm besar, mhm. ya. Begitu dia lahir, dia akan kembali normal. Oh, Karena oke. growth Mhm. hormone atau hormon-hormon yang menyebabkan tumbuhnya janin itu sudah hilang kan, Iya iya. janinnya udah di luar. Nah, dia akan kembali normal, pankreasnya bekerja secara normal. Oke. Tapi kalau dia tidak dirawat dengan normal, Mhm sehingga pada saat hamil dia harus sampai dioperasi, terus terjadi ketoasidosis, gulanya mhm tinggi sekali. mhm. Nah, dia mungkin setelah lahir akan permanen menjadi Oh, diabetes. oke berlanjut gitu Iya, ya, Dok, ya? berlanjut. Jadi Oke. dia diabetes yang permanen lah, jadi Mhm diabetes mhm betul ya. mhm. Baik. Tadinya gestasional kita harapkan dia masih bisa
kembali. Oke, siap. Baik baik baik. Oke deh, sahabat JIH. Wah, menarik sekali ini ya, tambah menarik ini. Jadi, kita udah tahu tadi apa itu diabetes, faktor penyebabnya apa, kemudian ini juga Dokter Bawa udah menyampaikan tipe-tipe diabetes gitu ya. Mungkin yang sahabat JIH sebelumnya taunya cuma 2 gitu ya, mungkin diabetes tipe 1, tipe 2, ternyata di sini terjawab ada 4 tipe gitu ya. Jadi ada diabetes tipe 1 sampai tipe 4, seperti itu. Nah, menarik sekali ini. Oke deh. Dokter, selanjutnya tadi kan udah bahas tentang macem-macemnya ya Dok ya, tipe-tipenya udah kita bahas semua nih. Nah, kita mulai masuk tentang terapi gitu ya Dok ya. Nah, ini juga mungkin sahabat JIH udah penasaran banget nih, apa sih terapi dari, diabetes ini. Nah, mungkin di sini kita, agak sedikit lebih spesifiknya mungkin ke yang diabetes tipe 2 sih Dok gitu ya. Tadi kan udah sedikit dibahas nih, yang tipe 1 insulin pastinya ya Dok Ya, ya, itu sangat bergantung sekali dengan insulin, jadi terapinya, tidak lain tidak bukan adalah insulin, ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita lebih ngebahas yang tipe 2 Dok, karena memang, lebih banyak ya, Dok, ya, gitu, tipe 2 itu, diabetes yang ada di, masyarakat seperti itu, yang terjadi itu banyaknya adalah diabetes tipe 2. Nah, untuk yang diabetes tipe 2 ini sendiri, untuk langkah pengobatannya, Dok, misalnya memang ternyata, udah, ketahuan nih gitu ya gulanya tinggi, apa sih, Dok, yang mesti kita lakukan seperti itu dan gimana, Dok, pengobatannya? Seperti itu. ya. Baik, sebelum ke tipe 2, saya jawab tadi tipe 1 ya. Mhm, Tipe 1 mutlak insulin, karena insulin, kekurangan oke. insulin kan Mhm, secara absolut ya. iya, Tipe lain itu juga hampir utamanya insulin, karena insulin, itu oh oke. kerusakan pankreas Baik ya. baik, Kerusakan pankreas akibat dari tadi infeksi dan lain-lain ya. Nah, yang tipe gestasional juga insulin oh oke, iya, ya. heeh. Jadi karena apa? Karena insulin itu kalau si bayi, si ibu tuh punya insulin ya, punya insulin si ibu tapi jumlahnya sedikit, kalah ya sama itu. Jadi ada keluar insulin tapi jumlahnya sedikit. Nah, oleh karena itu diberikan insulin. Kalau kita berikan tablet, kalau insulin itu lari, nyebrang lewat plasenta ya ke janin, Mhm, itu nggak ada masalah. Karena mhm, si ibu ngeluarin insulin. Karena insulin yang diberikan itu sesuai dengan insulin yang ibu, hampir sama ya, analog ya. oke. Tetapi kalau yang diberikan tablet, Mmm, kalau nyerang apa nyebrang ke apa plasenta ya dari area itu nyebrang ke area terus ke bayinya, itu kita khawatir dia akan memberikan dampak menurunkan gula darahnya si bayi. oh, Justru bahaya. oke. Jadi oleh karena itu yang aman adalah dengan pemberian insulin. Insulin, Ya oke. jadi terapi yang diabetes tipe lain itu seperti itu. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 yang 2, mhm. ditanyakan Dokter Via ini, satu yang terpenting adalah edukasi. Jadi nomor satu dan paling penting adalah edukasi. Jadi Edukasi. kita ketahui, edukasi itu ya seperti ini, kita edukasi ya ke pasien atau, teman-teman yang tidak diabetes ya. Jadi kita beritahu bagaimana cara makannya, bagaimana olahraganya, apa yang harus dikerjakan, kapan minum obatnya ya, apa efek samping atau akibat daripada kalau tidak diobati ya. Sehingga pasien sadar, begitu tahu ya, begitu tahu apa namanya, bahwa dia harus melakukan ini, maka dia akan lebih baik. Dan satu yang paling penting diketahui oleh pasien adalah diabetes tidak bisa sembuh, Oke. ya. Jadi ini dipegang dulu. Jadi nanti supaya dia tidak terpicu atau terayu oleh banyak obat-obatan yang dia Iklan-iklan ya, bilang Dok, ya? bisa sembuh, ya. Itu bohong. Ya Oke, siap. saya berani bilang sini bohong karena begini, banyak obat-obatan itu keluaran dari Amerika, Mhm, dari India, dari China, mhm. ya. Itu dari Indonesia juga banyak yang katanya menyembuhkan. Itu ndak ada. Karena begini, nomor satu pasien diabetes di dunia, jumlah pasien nomor satu adalah Amerika, nomor Mmm, dua India, nomor tiga Cina, oke. nomor empat mana ya Pakistan atau mana. Mhm. Indonesia alhamdulillah nomor 7. Oh, nomor 7, oke, Nah ya, heeh. kenapa saya bilang ini penting? Karena beberapa tahun kemudian tetap segini. Mhm mhm. Beberapa tahun kemudian, jadi bahkan diramalkan 2040 itu tetap nomor satu, nomor 2, nomor 3 ya mereka-mereka ini. Oh, Kalau oke. memang obat bisa sembuh kan berarti habis dong Iya dia. iya iya. Diabetesnya habis, dia akan turun ke bawah, ya. Jadi nomornya nomor bawah. Kan enggak, Mhm, tetap enggak. nomor satu terus. Nah, ini karena memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Oke. Adanya obat yang
bisa menormalkan gula darah. Mhm. Itu yang bisa kita punya, ya. Itu dulu. Nah, itu yang pertama kali adalah edukasi, yang kedua adalah atur pola makan. Oke. Jadi makan diatur, sesuaikan dengan tubuh. Jadi tiap-tiap pasien itu beda-beda, Mhm Dokter mhm. Fia ya. Jadi ada yang gemuk, kalau gemuk dibuat berat badannya turun, Oke, ya heeh. turun ke arah normal. Makanan-makanan apa yang dikurangi terutama karbohidrat, Mhm lemak ya, terus kemudian proteinnya juga disesuaikan. mhm. Terus kemudian kalau yang kurus dibuat dia berat badannya naik, tidak Oh, makin oke. kurus ya. Mhm mhm. Kalau semua makin kurus itu seperti itu. Nah, ini jadi pertama kali adalah dietnya dulu Oke diatur oke. ya, dan dihitung kebutuhan dia berapa, supaya nanti dia kayak misalnya ibu hamil, "Jangan makan ini, jangan main nanti gulanya bagus tapi bayinya nanti nggak kebagian makanan." Jadi Iya tetap iya, harus heeh. dihitung, ya misalnya seperti itu. Olahragawan beda, Mhm. kemudian orang yang kerjanya apa, becak Oh istilahnya iya, atau heeh kuli heeh. beda, Beda, heeh. di mana harus banyak. Orang yang kerjanya di kantor juga beda ya, jadi ini dihitung betul, jadi diet itu individual. Yes, heeh. Ya, jadi tidak pukul rata gitu, Iya enggak, iya. yang pertama. Yang kedua ya, itu adalah diet. Yang ketiga adalah latihan fisik atau olahraga. Oke, Ya, heeh. jadi ini penting sekali, karena pada saat olahraga itu tuh otot-otot tuh memakai gula tanpa insulin, atau insulinnya Oh. sedikit sekali Mhm yang mhm. dipakai. Jadi insulin itu gunanya memasukkan gula ke dalam sel. Kan Oke. gulanya ada di dalam darah nih, Mhm. makanan ada di dalam darah, dimasukkan ke dalam sel tubuh. Di otot dipakai sebagai sumber tenaga. Nah, Mhm. kalau olahraga itu otot-otot pakai gula dengan insulin yang kecil, Oh. sehingga itu sangat bagus, jadi menurunkan gula darah juga, Mhm ya. mhm. Kemudian otot, jadi oleh karena itu dianjurkan untuk olahraga. Olahraganya apa saja? Apa saja boleh, yang penting otot-otot besar bergerak. Oh, Baik oke. senam, Mhm. mau olahraga sepak bola boleh, mau Mhm. olahraga apa, sepeda, berenang boleh ya. Oke oke. Cuman saya jarang menganjurkan berenang, Heeh. karena kalau berenang itu biasanya berenangnya bagus, tapi habis berenang makannya Makannya banyak. banyak. Ya, Lapar ya, karena Dok, ya? rasanya lapar, ya Betul perutnya betul. dingin, makan banyak. Jadi saya bilang saya nggak Bener pernah bener bener. nganjurin, ya. Terus kalau olahraga juga saya tidak pernah nganjurkan sepak bola, Oh, sepak bola, iya, karena heeh. sepak bola atau badminton tuh anu, apa namanya, suka, apa ya, crash ya, Iya. sehingga menimbulkan luka. Pokoknya jangan olahraga yang membuat cedera. Oke oke, Karate, heeh. tinju itu jangan ya, Mhm karena kalau mhm. cedera sulit sembuhnya. Oke. Karena olahraga yang bisa apa, senam, Heeh. jalan ya, lari, lari Lari, heeh, kecil mhm. ya, atau lari dari kenyataan. Oke. Nah, dan jangan lupa olahraga itu yang penting 30 menit Oh, iya, ya. heeh, siap. Dimulai dengan 5 menit sampai 10 menit pemanasan, terus Mhm. kemudian olahraganya, terus kemudian pendinginan, supaya tidak terjadi cedera otot. Oke, Nah, siap. pada saat olahraga ini yang penting adalah tadi waktunya. Mhm. Kira-kira minimal setengah jam tiap hari, minimal 5 hari per minggu, Oke, siap. ya. 5 hari per minggu, silakan nanti diatur, misalnya tidak olahraga hari apa. Mhm Kapan mhm. saja waktunya monggo, Terserah, ya. heeh. Mau pagi, mau siang, mau malam juga banyak kan bisa olahraganya malam gitu ya, ke Mhm. gym apa segala macam, Iya nggak ada iya. masalah. Yang penting tadi, kita nggak pernah anjurkan olahraga sepak bola atau badminton tuh karena mesti kalau pasien dianjurkan tuh nggak akan menjalankan dengan baik. Mhm mhm. "Pak, udah olahraga belum?" "Kan saya anjurkan sepak bola." "Oh belum Mhm Dok." mhm. "Kenapa?" "Pemain saya cuma 9, Oke. lapangannya hujan." Heeh. Ada aja alasan Banyak berbeda, alasan ya, Dok, ya. ya? Oke. Dan ada satu lagi pertanyaan dari teman, pasien-pasien itu, "Dok, saya Heeh. udah olahraga Mhm. 2 jam per hari, Dok, tapi Oke. gula saya nggak turun-turun." "Loh, Bapak olahraganya apa?" Apa? "Catur." Oke. Lah itu nggak bisa, itu bukan olahraga. Loh, dokter salah. Catur itu di bawah Percasi, Persatuan Heeh. Catur Catur. Seluruh Indonesia. Percasi di bawah KONI, olahraga dong itu. Ya, jadi kita yang salah ya. Oke oke. Jadi Jadi apa, spesifik ya, Dok, ya, jadi ngomongnya. dijelaskan karena mustinya apa, latihan jasmani Oke. atau gerak badan. Nah, itu Mhm. baru dia nggak bisa Mengelak lagi ya, Dok? mengelak. Satu ciri khas diabetes adalah mungkin teman-teman bisa lihat, sobat YIH, pasiennya mesti ngeyel. Oke. Ya itu, ngeyel itu yang apa namanya, yang sudah dibilangin karena dia merasa lebih pinter. Iya Ya, iya. Oke, oke. Dok.
Itu yang ketiga olahraga tadi Siap ya. siap. Ya seminggu minimal 30 menit Heeh. 5 kali ya. Mhm. Terus keempat adalah baru obat Oke, ya. obat. Obat keempat. Kebanyakan teman-teman kalau datang ke dokter Obat obat. dulu, iya, Salah heeh. ya sebetulnya itu dulu tadi. Mhm. 3 itu harus edukasi, diet dan olahraga, keempat baru obat. Obat tuh ada 2 macam, obat oral Obat, yang mhm. diminum pil atau insulin ya. Jadi alhamdulillah insulin sudah ada di BPJS, Mhm. udah ada di asuransi-asuransi, mudah didapatkan di mana-mana sekarang ya. Kalau zaman dulu orang diabetes tipe 1 ya, itu jarang kan tipe 1 pada anak-anak ya, Mhm mhm. jarang yang mencapai dewasa. Oh, Ya, jadi umur ya 10, 15 tahun, dia harus beli insulin, yang jual juga nggak ada, iya apalagi iya. duitnya yang beli juga nggak Iya ada iya, ya, heeh. itu banyak yang meninggal. Oke. Kalau sekarang sudah banyak dewasa, karena sudah disediakan insulin oleh Mhm pemerintah. mhm. Ya, sudah demikian dan sudah bisa terdapat di JIH juga pemakaian insulin. Jadi mungkin teman-teman di mana, di wah nah jangan ke dokter Bowo nanti dikasih insulin gitu ya, Oke. takut Oh diberi iya, bener ya. Dok, bener bener, banyak yang kayak gitu Saya Dok. tahu, karena Mhm. rata-rata saya kan konsultan, Iya, yang datang ke saya adalah pasien yang diabetes yang sudah sudah iya, parah. Yang parah itu betul. kalau kita kasih obat ya, udah di puskesmas dikasih Iya obat, iya iya, masa kita heeh. kasih obat lagi yang nggak Iya mempan? iya, Nah itu kan betul. yang salah itu. Betul betul. Kita kasih tahu, akhirnya mereka sadar, begitu sadar mereka mau pakai insulin. Oke oke. Jadi menurunkan gula darah seperti itu. Baik Jadi baik. insulin itu biasanya diberikan pada orang yang jadi pada orang diabetes itu ada diukur salah satu parameternya selain gula darah puasa 2 jam, juga diukur HbA1c. HbA1c. Jadi kalau sudah di atas 9, Mhm. itu kita langsung pakai insulin. Oke. Atau HbA1c di atas 7,5, tapi langsung sudah mendapat obat Mhm pil yang mhm. sudah nggak mempan lagi. Nah, itu kita Kasih berikan insulin, insulin. oke. Jadi di sini anunya, apa namanya, kenapa kok, kebanyakan yang kalau sudah, datang ke kita tuh harus Dikasih pakai insulin, insulin, karena mereka oke. sudah teman-teman di, PPK tingkat 1 atau tingkat 2 itu sudah diberikan tablet, dia nggak bisa nggak mempan lagi, Oke, siap ya. kalau gitu, baik baik. Terima kasih, Dok, baik. Wah, menarik sekali ya, sahabat-sahabat JIH semua. Jadi tadi kita udah, membahas juga tentang gimana sih langkah pengobatan gitu ya dari diabetes mellitus tipe 2 sih terutama gitu. Karena memang yang agak sedikit berbeda gitu ya, Dok, ya untuk treatment-nya adalah yang tipe 2 kan seperti itu. Karena untuk yang diabetes tipe 1, tipe 3 atau tipe, lain gitu ya tadi dan diabetes gestasional itu biasanya memang insulin saja gitu. Tapi kalau untuk yang tipe 2 itu memang ada tambahan lagi bisa obat oral juga ya, Dok, ya. Dan benar ternyata Dokter Bowo juga udah ini ya, Dok, udah denger juga ya nih was-wasnya pasien-pasien kalau dikasih insulin gitu. Dan itu juga banyak juga yang bertanya gitu kayak itu jadi, apa ya, ketakutan buat mereka, Dok, untuk menggunakan insulin itu karena kayak mikirnya, "Hah, insulin?" gitu. Jadi kayak udah banyak sekali pasien-pasien yang udah ketakutan duluan sebelum menggunakan insulin kan seperti itu. Nah, Dok, kita, langsung ngebahas insulin aja, Dok, biar Ya. tadi lebih ini lagi ya, maksudnya, sahabat JIH biar mungkin mereka terbuka pikirannya gitu ya, Dok. Artinya nanti ketika mungkin dokter Bowo menyarankan untuk menggunakan insulin, mereka udah nggak takut lagi nih, Dok, gitu, karena udah dijelaskan dengan dokter Bowo bahwa sebenarnya insulin itu penting, kan seperti itu. Nah, Dok, kalau misalnya untuk insulin ini sendiri Dok, seberapa penting sih Dok kita berikan gitu ya, terutama tadi mungkin untuk pasien-pasien yang, dia udah, tidak apa ya istilahnya ya, tidak mempan lagi gitu Dok dengan obat oral gitu. Kenapa sih Dok kita perlu banget memakai insulin ini Dok gitu, dan apa akibatnya nanti ketika, ternyata kita tidak menggunakan insulin untuk, mengobati si pasien diabetes ini, seperti itu Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi insulin itu yang normalnya itu dalam tubuh itu diproduksi oleh pankreas. Oke. Ya, pada penderita diabetes pankreasnya kan sakit. Mhm. Sakit sehingga pada saat diagnosa diabetes, diagnosa jadi Bapak Ibu kapan ketahuan diagnosa? Jadi kalau misalnya check up nih, dokter Via kan di medical check up Iya, ya, mhm. di check up. Jadi tahun pertama dia bagus, tahun kedua bagus, tahun ketiga gulanya mulai naik nih, tahun keempat mulai naik lagi. Nah, Iya. itu mulai awal diabetes tuh, ya. Begitu diagnosa diabetes ada, kalau diikuti nih, Mhm. diikuti diabetes ada, jadi gula darah puasa di atas 126 atau postprandialnya atau 2 jam setelah makan di atas 200, itu diagnosa diabetes bisa ditegakkan, Oh, oke. ya. Nah, pada saat diagnosa ditegakkan, maka dia mulai diabetes. Nah, pada saat itu
pankreas itu tinggal 50% Oh, sel beta yang menghasilkan insulin. Jadi oke. sudah berkurang tuh. Nah, makin tahun makin makin jumlah sel beta pankreas makin turun. Makin kurang, Karena mhm. kalau gulanya tinggi, kalau gulanya nggak tinggi mungkin bisa lebih baik. Ya Mhm. tapi kalau gulanya tinggi terus dia akan turun. Nah, oleh karena itu kalau kekurangan insulin, obatnya diberikan insulin. Tapi kan kita juga banyak tidak semua orang tahu nih insulin, tapi kan harus nyuntik, harus Iya ini. iya iya. Ya kita dengan tablet dulu. Mhm. Tablet ada macam-macam, ada namanya sulfonylurea, itu kerjanya memacu pankreas keluar insulin atau memeras pankreas keluar insulin, atau Mhm. metformin, Iya ya, iya. itu mengurangi resistensi insulin. Atau yang lain ya, itu obat terutama yang bermain itu 2 ini, yang ada sampai apa, dikelola BPJS itu ada, di BPJS ada. Nah ini dia di asuransi-asuransi ada, dia bisa meningkatkan sekresi insulin dengan cara memeras. Mhm. Dan kita tahu kalau santan Oke. itu berapa kali diperas Iya, kalau banyak. kita masak? Paling 2 3 2 kali 3 ya. kali, oh iya, Nah, heeh. pankreas lama-lama dia akan habis. Oleh karena itu, kalau kita mulai sebaiknya pemberian insulin secara awal. Kalau sudah tidak mempan dengan tablet, kita berikan insulin ya, supaya kadar gula darahnya bisa turun, bisa Oke. bagus. Jadi kalau sudah tadi, eee, dari Perkeni ya, Perkeni adalah, persatuan endokrin yang di Indonesia itu menyarankan kalau, HbA1c atau gula darah rata-rata selama 3 bulan di atas 9, langsung kita berikan insulin. Berikan, oke. Ya, kita anjurkan berikan insulin, tapi banyak kan pasien kan nawar dulu tuh, Iya, betul, Dok. nawar dulu, "Ah, nanti dulu ya, kita coba aja dulu." Mhm. Begitu dia tahu bahwa nggak mempan, baru pakai insulin. Iya iya. Tapi ada juga yang mempan, ya kalau Heeh. mempan ya nggak apa-apa, kita Oke. teruskan dengan tablet ya. Nah, dan insulin ini susahnya, karena apa? Banyak orang, "Dok, tetangga saya habis pakai insulin cuci darah. Oh, Dok, oke. tetangga saya habis pakai insulin dia meninggal." Mhm mhm. Sebutnya salah, Iya iya. ya. Kalau dia dengan dari awal dia pakai insulin, Mhm. ya, biasanya udah dianjurkan tuh kalau udah nggak mempan anjurkan, "Ayo Pak pakai insulin, ayo Pak Mhm. pakai insulin." Begitu dia ginjalnya sudah terganggu atau keadaan kritis ya, baru dia mau pakai Iya insulin. iya, udah Begitu, "Pak, terlambat. Bapak Mhm. cuci darah, ini ginjalnya terganggu, Bapak pakai insulin." Nggak lama cuci Mhm darah, bener dia mhm begitu mhm. begitu pakai insulin dia cuci Oke, darah. iya Sebetulnya dia iya. udah jauh sebelumnya Iya sehingga iya. kita bisa mencegah komplikasi ke ginjal Iya. tadi, tidak sempat cuci darah, tidak serangan Mhm jantung, gitu mhm. loh, Oke ya. oke. Jadi ini yang banyak dipersepsi ini. Jadi satu lagi pertanyaan, "Dok, saya nih kalau sudah pakai insulin akan tergantung insulin." Oh iya, heeh, betul, Nah, Dok, betul, banyak juga ini itu. saya jawab begini, jadi Dokter Via diabetes nggak? Enggak, Dok, Dokter Via tergantung insulin nggak? enggak. Tergantung, Dok, tergantung Ya, tergantung di dalam tubuh. ya, Heeh, Dokter Via jadi orang yang normal pun tuh tergantung tergantung, insulin, iya iya. cuman dia pabriknya masih Iya bagus, iya. pankreasnya masih bagus, sehingga dia tidak butuh dari luar. Iya iya, betul. Nah, kalau yang diabetes tuh pabriknya sudah rusak, Rusak, mhm. sehingga dia membutuhkan insulin dari luar. Iya iya. Nah, itulah diberikan dari luar. Tapi Mhm. orang karena kelihatannya repot Iya iya, begini, betul. tapi begitu yang repot pada, "Dok, nanti kalau saya dapat itu ketagihan insulin." Iya Ya nggak iya. ketagihan, ya memang itu memang sudah Kebutuhan ya, Dok, ya sudah kebutuhannya kebutuhan, seperti iya. itu, gitu loh. Iya, oke, siap. Jadi ini pentingnya insulin untuk yang kalau memang tidak mempan diberikan dengan tablet. Oke, Ya. siap. Baik, iya, sahabat JIHA jadi tadi udah terjawab ya, tentang insulin itu, jadi harapannya nanti sahabat-sahabat JIHA nggak perlu khawatir lagi gitu ya, Dok, ya, untuk menggunakan insulin karena memang, itu penting gitu, dibutuhkan gitu, terutama untuk tadi, sahabat-sahabat JIHA yang punya, keluhan diabetes seperti itu. Jadi nggak usah takut lagi gitu ya. Jadi kalau takut nanti langsung aja ke dokter Bowo gitu, konsultasi nanti biar dikasih tahu semua, jadi nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Oke deh Dok, ini kayaknya kita udah mau di penghujung-penghujung acara nih Dok gitu ya. Alhamdulillah jadi udah terbahas tadi, dari apa itu diabetes, kemudian penyebabnya tadi udah kita bahas juga gitu ya Dok ya, kemudian, tipe-tipenya, jenis-jenisnya, pengobatannya juga tadi udah kita bahas-bahas juga gitu ya. Alhamdulillah semoga menjadi, apa namanya, pengetahuan gitu, informasi gitu ya buat sahabat-sahabat JIHA semua. Nah Dok, ini karena udah di penghujung acara nih saya, yang terakhir Dok pertanyaannya.
Nah, pesan dong Dok untuk sahabat JIH semua Dok gitu, gimana sih, biar mereka lebih aware Dok dengan terhadap penyakit diabetes ini gitu, gimana Dok caranya biar mereka lebih, apa namanya itu, antisipasi lagi Dok gitu, biar harapannya nanti nggak semakin banyak nih, sahabat JIH yang, menderita diabetes, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi pesan saya, buat teman-teman, sahabat JIH yang mempunyai teman, saudara, atau Anda sendiri, ya, di mana ada kelainan atau risiko diabetes. Satu adalah gemuk atau obes, kedua punya keturunan, ketiga ada hipertensi, keempat ada dislipidemi atau kadar kolesterolnya yang tidak tinggi atau rendah HDL-nya, ya, itu kita harus curiga adanya diabetes atau kita aware, ya, karena dia akan menjadi diabetes sama umur, ya, akan menjadi diabetes, dicegah. Mencegah lebih baik dibanding mengobati, ya. Jadi teman-teman kalau sudah ada ini, ayo gaya hidupnya diatur, olahraga yang teratur, makannya juga sebutuhnya atau sesuai dengan kebutuhan, ya, jangan berlebihan, kemudian makanan-makanan yang ya kita tahu seperti fast food dan Iya. lain-lain, ya sekali-sekalilah, ya. Tapi kalau untuk tiap hari, ya itu, sangat buruk buat kesehatan, ya. Jadi ini mungkin yang perlu diberikan teman-teman, mencegah diabetes itu lebih baik. Kemudian kalau yang sudah diabetes, tolong pengobatannya yang teratur, Mhm, kadar gula darahnya harus bagus, ya. oke, Jadi yang belum diabetes jangan sampai diabetes, yang diabetes jangan sampai timbul komplikasi, iya ya. betul. Yang sudah komplikasi jangan sampai meninggal akibat diabetes dan, kecacatan tubuhnya disebabkan misalnya stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Jadi Oke. ini mungkin, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Oke deh, siap. Wah, alhamdulillah, di sini Dokter Bo udah menyampaikan tadi ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat JIH semua di sini mendapatkan, informasi gitu ya, ilmu tambahan gitu ya, tentang diabetes ini. Jadi nanti mungkin kalau ada teman, saudara, anak, cucu gitu ya, semuanya nanti yang kira-kira nanti, mengarah ke sana udah tahu nih langkah-langkahnya gitu ya, gimana cara pencegahannya, gimana cara pengobatannya, udah pada tahu semua gitu. Harapannya seperti itu ya, Dok, ya. Ya mudah-mudahan kita doakan di sini sahabat-sahabat JIA semua itu sehat semua ya Dok ya. Oke Amin. deh, terhindar dari penyakit-penyakit kan seperti itu Dok. Oke deh, baik alhamdulillah dokter selesai sudah Dok bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya Dokter Bowo udah Sama-sama Dokter Lia. berkenan gitu ya Dok ya untuk hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin next ya Dok kita bahas lagi, Ya, masalah lain gitu ya, ya, kita bahas tuntas lagi kalau ada kesempatan ya Dok ya. ya, Oke deh, Dokter terima kasih sebelumnya, ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Dok ya. ya, Oke sama-sama deh Dokter siap Lia. kalau gitu. Nah baik, terima kasih banyak untuk, sahabat JIH semua, alhamdulillah sudah kita bahas tuntas tadi, tentang diabetes di podcast, ya kali ini gitu ya. Nah di sini nantikan program-program selanjutnya yang akan membahas, masalah kesehatan nanti hanya di, Instagram Rumah Sakit JIH. Oke, saya Dokter Via pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.